Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas tentang apa tadi ya? Bab fikih ya. Udah kan saya sampaikan, belum ya? Baik, kemarin kita telah membahas tentang bab ciri-ciri orang munafik ya. Ayatul munafik as-salasah ya kan. Ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia kalau dia berjanji dia mungkir. Yang selanjutnya adalah idza tumina khana. Jika dipercaya dia berkhianat. Baik, sesuai permintaan ibu-ibu semuanya, hari ini kita akan membahas tentang apa hukum misalnya memiliki patung di rumah, apa hukum berfoto. Tadi ada penyakit ain juga ya. Ada nggak sih penyakit ain tuh Ustazah? Katanya kalau orang lihat foto kita, lalu kemudian orang itu punya niat jahat sama kita, maka dia akan kabul. Akan terjadi katanya seperti itu. Ada nggak sih penyakit ain itu? Nanti kita akan bahas di terakhir dari dari pembahasan kita ini. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya mulai ya tentang benda-benda yang ada di rumah kita, boleh atau tidak. Setelah ini yang haram coba dibuang saja atau diungsikan ke dalam gudang. Yang halal boleh dipertahankan. Oke, kita mulai ya. Jadi yang namanya benda yang ada hukumnya di dalam agama Islam itu kita bagi menjadi 6 poin. Jadi ibu harus fokus karena pengajian yang kali ini agak susah. Udah berulang-ulang pun kita dengar, belum tentu kita paham lagi. Ya, ini agak susah karena ini belum saya sampaikan. Yang pertama, bahwa jika benda itu dia dalam kondisi berbentuk. Berbentuk tahu nggak maksudnya? Berbentuk itu ya dia bisa dipegang gini. Ya dia berbentuk, bisa diangkat, bisa dipindahkan. Ya dia berbentuk. Sekarang saya tanya, apakah karpet ini berbentuk? Tidak, ini datar aja ini. Dia berbentuk kayak gini nih. Ya, 3 dimensi lah.
Ada benda. Apakah kipas angin itu berbentuk? Berbentuk. Berarti lukisan nggak berbentuk gitu. Lukisan tidak berbentuk. Nah, ini yang nomor 1 berbentuk dulu. Contoh, itu Gucci itu berbentuk? Gucci itu berbentuk? Berbentuk. Kursi ini berbentuk? Berbentuk. Mikrofon saya berbentuk? Oke. Kalau dia berbentuk dan bernyawa, ya, berbentuk dan bernyawa. Kursi ini berbentuk? Bernyawa? Tidak. Ini berbentuk? Bernyawa? Tidak. Jadi kalau dia berbentuk dan bernyawa, hasil imajinasi manusia, buatan tangan manusia, mutlak haram. Kalau dia bernyawa, seperti patung manusia, seperti patung hewan, seperti patung ikan, patung jerapah, berbentuk dan bernyawa, dan buatan tangan manusia, haram. Tidak ada contohnya ya? Tidak ada contoh. Itu di Gucci itu kan ada gambar burung, tapi itu kan sebenarnya burung imajinasi, itu haram nggak Ustazah? Gucci itu Gucci-nya tidak berbentuk, maka Gucci-nya tidak ada masalah dong. Berbentuk tapi tidak bernyawa. Gucci-nya nggak ada masalah. Persoalannya adalah gambarnya. Nah, nanti gambar itu poin nomor 3. Oke? Nah, kalau ragu nanti tanya terus. Kalau bunga kan tidak bernyawa. Dia hanya hewan dan manusia saja. Dia hanya hewan dan manusia. Kalau bunga nggak apa-apa. Misalnya Bu, Ibu buat dengan tangan bentuk dari benang wool, macam hiasan tangan, kerajinan tangan, berbentuk burung, berbentuk ikan, berbentuk kucing, berbentuk bernyawa dari hasil buatan manusia, haram. Berarti termasuk boneka ya? Kalau boneka dia teknologi, kecuali bonekanya dijahit. Tapi kalau dia di hasil teknologi kan dia tidak buatan tangan, itu nggak apa-apa. Enggak boneka yang biasanya anak-anak itu. Ya kita coba bonekanya itu dibuat tangan atau pabrik. Kalau pabrik nggak apa-apa. Buatan tangan berbentuk bernyawa. Foto nanti nomor 5, foto nomor 5. Lukisan nomor 4. Tapi kalau patung itu dibikin pabrik gimana, Ustazah? Kalau patung pabrik nggak ada masalah. Jadi patung di halaman rumah, di taman-taman kayak. Itu kalau tanah liat mana boleh? Iya. Terus ada pula keluar air di burung. Ya, itu nggak boleh. Haram. Kalau patung dari tanah liat itu haram. Kalau sekedar bros itu bukan buatan tangan, nggak apa-apa. Bros ini dia kan pabrik, hasil teknologi, cetak, sama dengan sablon, nggak apa-apa. Clear? Berbentuk bernyawa. Sekarang berbentuk kayak bunga-bunga, hiasan bunga boleh? Boleh? Karena nggak bernyawa. Apa? Kalau bunga itu kan dia tidak bernyawa, tapi dia Bertumbuh. Dia nggak ada nyawa, nggak ada insting. Lantas waktu itu pernah umroh, jadi teman saya itu pakai baju ada gambar manusianya. Sibuk haram gitu. Iya, itu nanti itu gambar manusia nomor 3 memang ada yang mengharamkan. Dia, tapi kan nggak berbentuk. Enggak. Gambar di Iya, itu nomor 3 nanti. Makin ke ujung nanti makin paham. Sekarang yang berbentuk dulu dan bernyawa. Patung dari kayu, patung dari tanah liat. Kan gitu-gitu kan? Kemudian Ibu punya kerajinan tangan dari pipet, dari sampah-sampah anorganik, tapi Ibu buat model jerapah. Iya kan? Nah, itu haram. Intinya buatan pabrik. Buatan pabrik tidak haram. Buatan manusia dalam bentuk tapi bernyawa haram.
kan sebetulnya sama-sama berbentuknya itu satu sama lain. Enggak. Kenapa buatan tangan yang haram? Karena orang Yahudi itu gayanya zaman dulu. Itu adalah gayanya orang Yahudi. Dia membuat patung dengan tangannya, dia menggambar dengan tangannya, dia membuat manusia berbentuk kue dengan tangannya, dia taruh di depan Ka'bah lalu dia sembah dan dia makan. Ah, itu sebabnya. Ini budaya orang Yahudi, Bu. Ah. Tapi pabrik pun kan Foto nomor 5. kalau pabrik kan manusia juga yang bikin. Enggak, pabrik dia bukan hasil imajinasi. Dia mesin. Zaman masalahnya Abu Lahab, Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dulu nggak pakai pabrik, dia buat dengan tangan. Kalau topeng dari tanah liat dia nggak utuh. Kalau nggak utuh nggak apa-apa. Dia utuh yang nggak boleh. Oke? Itu maksudnya dari mata. Iya, betul. Utuh berbentuk manusia, utuh berbentuk ikan, utuh berbentuk kura-kura. Kalau kura-kura kepalanya hilang, ya nggak apa-apa. Jadi kalau patung manusia yang jual baju nggak apa-apa. Ya? Patung jual baju pabrikan, Bu, bukan buat tangan itu. Nggak apa-apa. Tidak ada Iya. Ah. Boneka tergantung, Bu. Kalau jahit pakai tangan nggak boleh, Bu. Tapi kalau pabrik boleh. yang boneka yang sekarang itu Boneka sekarang yang mana? yang bubu yang kayak bayi nggak boleh kayak gitu. Oh, sekarang kan lagi musim boleh jadi macam Barbie. Kalau hasil teknologi nggak apa-apa. Oke? Kalau buatan tangan nggak boleh. Oke? Yang kedua adalah berbentuk. Berbentuk juga, tapi tidak bernyawa. Nggak apa-apa. Berbentuk, tapi tidak bernyawa. Nggak apa-apa. Ya. Contoh, patung air terjun, patung gunung, iya kan? Kemudian miniatur perumahan, buatan tangan, itu kan berbentuk, tapi nggak bernyawa, nggak apa-apa. Oke? Nomor 3. Nomor 3 akan mendekati pertanyaan ibu-ibu semuanya yang dari tadi galau-galau. Nomor 3. Tidak berbentuk, yang nomor tadi itu mutlak halal ya. Nomor 2 tadi mutlak halal ya. Nah nomor 3 adalah tidak berbentuk, Bu. Tidak berbentuk, Bu. Tapi bernyawa, Bu. Saya ulang ya, Bu. Tidak berbentuk, Bu. Artinya dia datar aja, Bu. Dia datar aja. Tidak berbentuk, Bu. Dan tapi bernyawa, Bu. Ya, ini contohnya bentar lagi. Rumusnya dulu. Tidak berbentuk tapi bernyawa. Contoh lukisan. Kan gak berbentuk. Tapi kalau dia bernyawa. Lukisan manusia, lukisan ikan, lukisan jerapah, lukisan ikan, lukisan kuda. Kan tidak berbentuk tapi bernyawa, Bu. Apa hukumnya, Bu? Apa hukumnya? Banyak yang mengharamkan. Sedikit saja yang membolehkan. Saran saya jangan. Kita ikut ulama yang lebih banyak. Termasuk ukiran ikan, ular. Yuk kita lihat itu. Itu dia berbentuk kan. Tapi bentuknya guci kan. Di depannya ada ukiran. Tapi itu ukirannya nggak apa-apa itu. Masa dia pakai sayap macam burung, kepalanya naga? Itu kan tidak bernyawa tuh. Maka itu tidak apa-apa itu. Dia burung, kepalanya naga. Gagah pula si kawan ini buatnya ya. Dia burung, kepalanya naga. Itu nggak apa-apa. Di China berita itu apa? Oh, memang lambang mereka. Itu kan nggak bernyawa. Ya udah. Iya, hasil imajinasi. Lukisan. Foto nanti. Foto nanti. Online banyak nanya foto juga. Sama ibu-ibu. Nunggu foto, hukum foto ya. Oke. Nomor 2 tadi. Nomor 1 berbentuk dan bernyawa. Mutlak haram. Nomor 2 tak berbentuk. Nomor 2 berbentuk tak bernyawa. Ya, nomor 2 berbentuk tak bernyawa itu mutlak halal. Nomor 3 adalah tidak berbentuk tapi bernyawa. Ya, lukisan hewan, lukisan ikan koi.
Berbentuk tidak berbentuk tapi Bernyawa. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. berarti haram. Lukisan bernyawa banyak yang mengharamkan, sedikit cuman yang membolehkan. Foto nanti, foto beda. Kenapa lukisan itu haram yang bernyawa? Banyak yang mengharamkan karena dia dilukis ibarat gaya orang Yahudi yang suka melukis kawannya, dia tempel di dinding Ka'bah dan dia sembah. Tapi kalau sudah dilukis di fotonya, Banyak itu kan lukisan itu yang Diapain? Udah hasil lukisan tak boleh, hasil fotonya nanti nomor 5. Siap. nanti orang tua khusus satu keluarga tempel di dinding itu haram. Lukisan banyak yang mengharamkan, sedikit cuman yang menghalalkan. Lebih baik janganlah kalau lukisan. Kalau di print Ustaz, Di print itu nggak apa-apa, dia hasil teknologi. di print nggak apa-apa Ustazah ya. Seperti sablon. Iya, iya. Sablon wajah manusia, muka manusia. Kan nggak apa-apa, dia hasil teknologi. Tapi kalau misalnya sablon gambar orang kita mau kampanye Ustazah, Nggak apa-apa, itu kan apa? nggak apa-apa, teknologi. Tapi tidak dari tangan. Tidak imajinasi tangan, Bu. Tapi sebetulnya Ustazah, itu kan istilahnya kalau teknologi pun sebetulnya itu kan dari kita, dari tangan juga istilahnya. Iya, tapi dia udah melalui wasilah teknologi seperti print out digital, printing, kemudian semacam laminating, semacam sablon. Tidak dilukis. Karena gaya orang Yahudi itu melukis, Bu. Tapi Bu, melukis Bu, misalnya Ibu nih dilukisnya nih, ya, tapi tangan Ibu kecil, ya kan? Tangan Ibu dikecilkan, kaki Ibu dikecilkan, kayak karikatur. Itu nggak apa-apa, kan nggak sempurna Bu. Iya. Apa sih itu lah Bu? Kayak bayi banget. Amalisa Blackpink kali dia pakai air yang ditiru lah semua. Tapi akhirnya jatuh mahal. Oh, Di tas. Di tas. oke. Kalau mainan anak-anak yang dirakit itu kan rakitannya buatan pabrik kan. Nggak apa-apa itu Bu. Terus tapi dirakitin sama Nggak apa-apa. Apalagi kalau cuma robot, kan nggak bernyawa. SpongeBob kan nggak apa-apa. Ya kan? figur gitu kan. Padahal Iya. kalau dipikir handmade itu mahal kali ya. Ternyata itu tidak boleh haram. Iya. Itu apa beda dengan orang Yahudi handmade dia? Nah, Bunga kan boleh. kalau bunga boleh. Dah? Clear? Belum sampai ke foto nih lagi. Nomor 4 adalah tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Apa contohnya tidak berbentuk dan tidak bernyawa? Ya lukisan lukisan sawah, lukisan pemandangan, lukisan gunung, ya itu boleh. Halal. Halal, mutlak halal. Pokoknya gampang dia Bu. Kalau yang berbentuk itu terdiri dari 2, ada yang bernyawa, ada yang tidak. Kalau yang tidak berbentuk terdiri dari 2 juga, ada yang bernyawa, ada yang tidak. Paham? Nah, dah. Lukisan tidak bisa. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Lukisan siapapun. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Pesawat. Kita tunggu pesawat dulu ya. Nomor berapa lagi? Nomor 5. Nomor 5 adalah dia tidak berbentuk
tapi tidak hasil imajinasi. Kalau 1, 2, 3, 4 hasil imajinasi. Sekarang tidak berbentuk, tapi bukan hasil imajinasi. Dia hasil teknologi, seperti foto. Foto kan bukan hasil imajinasi. Dia teknologi. Tap, tap, foto-foto. Belalang, cus. Manusia, tap, foto. Foto-foto. Foto itu bukan hasil imajinasi. Dia hasil teknologi, tapi dia tidak berbentuk. Maka untuk foto, hukumnya Alhamdulillah. hukumnya adalah banyak yang badu eng. Foto itu banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Jadi foto itu halal banyak, sedikit yang mengharamkan. Tapi kalau ada orang mengharamkan foto-foto, ya kita hargai pendapat mereka, karena pada faktanya ada ulama yang mengharamkan. Tapi banyak yang membolehkan selagi tidak melanggar syariat, selagi dia nutup aurat, selagi nggak memancing syahwat, selagi tidak buka-buka jilbab, selagi tidak banyak berjoget-joget, selagi tidak menarik nafsu syahwat, maka hukumnya boleh. Enggak gitu ceritanya Ustazah. Kan kalau kita berfoto, ya dimiringkan kepala sikit, tatap kamera, nanti Ustazah itu kan jadinya dosa Ustazah. Dosa apa? Nanti orang bisa lihat kita terus. Kan banyak orang yang lihat, laki-laki, perempuan itu lihat. Nah sekarang ibu lagi nutup aurat, kan ibu berfoto nih, gitu ya. Nah sekarang ibu lagi nutup aurat, pergilah ke pasar, pergilah ke mall, kan banyak juga yang lihat. Apa bedanya dengan foto? Foto gitu juga banyak dilihat. Yang penting niatnya yang benar dan kemudian tidak menutup aurat. Nah kalau ada foto-foto kita yang tidak membuka aurat, nah kalau ada foto-foto kita yang masih membuka aurat, segera ditutup, di privat, dihapus, termasuk foto keluarga. Kalau ibu dulu nikah di zaman Belanda, iya kan, maka ibu tidak pakai jilbab pura-puranya, leher ibu nampak, sasa ibu tinggi, turunkanlah itu, ya kan. Turunkan. Nah, jadi pastikan kita berfoto yang benar-benar nutup aurat, ya, karena dia dosa jariah itu kalau kita buka, ya, kayak gitu. Foto yang mengundang penyakit ain itu gimana? Nah itu dia. Nah ibu-ibu, pokoknya nanti terjadi itu nggak ada Bu, nggak ada itu. Ya kan gini katanya, kalau kita berfoto kayak gini, orang lihat kita punya niat jelek maka terjadi. Itu nggak ada. Dalil jelas yang menjelaskan tentang itu nggak ada. Yang penting kita baik-baik berfoto, jangan lupa berdoa untuk menyatakan untuk terhindar dari makhluk halus, jin, syaitan, nafsu jahat dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya kan? Apa bacanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, supaya kita berlindung dari Allah dari kejahatan semua makhluk. Suara saya ulang lagi ya. Yang penting banyak-banyak berdoa itu ya, teman-teman ya. Oke, apa doanya? Supaya kita terhindar dari orang-orang yang zolim, orang-orang yang jahat, gini-gini ya. Maka kita lakukan doa a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Foto KTP gimana? Udah nggak berjilbab, kan nggak dilihat-lihatkan orang banyak. Ke depan kalau mau diupdate. Karena masalahnya auratnya, bukan fotonya. Walaupun ada sebagian kecil yang mengharamkan foto, tapi banyak yang menghalalkan. Dan terakhir tidak hasil imajinasi, tetapi dia tidak bernyawa. Seperti foto gedung, foto rumah, foto tumbuh-tumbuhan, itu mutlak halal. Nah kalau di hasil teknologi, dicetak, disablon, itu nggak apa-apa. Berapa banyak foto anggota dewan yang terpampang,
Berapa banyak foto-foto para wali kota, gubernur mutlak halal. Kenapa? Karena bukan hasil buatan tangan, dia cuma hasil bagian dari print out teknologi aja. Paham ya? Dah. Yang ada di itu saja yang berbentuk manusia. Kita tak tahu apakah itu dia dicetak, apakah dia buat, apakah dia ukir, yang kita tak tahu. Ya, yang penting ibu kalau mau beli barang di rumah ibu pastikan ini dibuat enggak. Kayak kemarin ya ada yang mau ngasih gift sama saya, gift, Ustazah kami berterima kasih udah banyak dibantu bla 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 bla. Kami mau ngasih penghargaan gift. Apa itu giftnya? Ini ada cantik sekali ya semacam gambar saya gitu, lagi berdiri. Wah itu dicetak atau dilukis? Dilukis Ustazah. Lebih baik yang lain aja, jangan dikirim. Tapi kalau dia dicetak nggak ada masalah kayak gitulah. Oh. Ulang nomor berapa? Nomor 6. Nomor 5 kan tadi tidak berbentuk dan tidak berimajinasi, tidak Bernyawa. Kalau nomor 5, nomor 6 tidak berbentuk. Nomor 6 belum. Nomor 6 lagi. Nomor 6 tidak berbentuk, tidak bernyawa, hasil imajinasi. Enggak. Kalau nomor 5 bernyawa. Nomor 6 bernyawa enggak? Balik. Wayang nggak apa-apa. Wayang kan nggak berbentuk manusia asli, Mbak. Nah, nomor 6 yang tadi. Nomor 6 tidak berbentuk, tidak bernyawa. Hasil imajinasi, foto gedung, foto rumah, itu mutlak halal. Tidak berbentuk, wayang nggak apa-apa. Tidak berbentuk, tidak bernyawa, dan hasil imajinasi. Wayang boleh nggak? Wayang boleh karena kan dia tidak, karena dia tidak full berbentuk manusia. Ini halal. Halal mutlak. Bingung? Ulang? Nah, kesimpulannya aja ya. Nomor 1, berbentuk dan bernyawa. Ya. Patung manusia hewan. Kedua, tak berbentuk. Yang kedua berbentuk tapi tak bernyawa. Contoh patung gunung, miniatur gedung, mutlak halal. Yang ketiga, tak berbentuk tapi bernyawa. Lukisan ikan, lukisan jerapah kan tak berbentuk. Lukisan kura-kura, lukisan cicak, lukisan kadal, itu kan tak berbentuk tapi bernyawa. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Saran saya dihindarkan. Kalaupun ibu pakai juga, ada sih yang menghalalkan gitu loh maksudnya. Oke? Dan nomor 4 adalah, nomor 4 lagi. Nomor 4, tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Itu adalah banyak yang itu mutlak halal. Nomor 5 adalah tidak hasil imajinasi, tidak berbentuk tapi bernyawa. Foto manusia, foto hewan, banyak menghalalkan foto tapi sedikit yang mengharamkan. Jadi foto nggak ada problem, ya. Dan yang keenam terakhir, tidak berbentuk, tidak bernyawa, hasil imajinasi, lukisan, foto sawah, foto gedung, foto gunung, mutlak halal. Oke? Dah. Kalau ragu kita ulang-ulang masih besok lagi. Iya kan nggak bernyawa. Di sekelilingnya ada yang tawaf gitu. Terus kalau dipegang Kan orangnya nggak utuh, manusia titik-titik aja kan, nggak apa-apa. Nggak jelas manusianya. Iya, dia kan dari keramik gitu kan. Iya. Kalau dipegang bertekstur. betul. Tapi kan manusianya nggak jelas itu. Sama dengan foto pemandangan, ada petaninya, topinya yang nampak. Itu nggak apa-apa. Tidak sampai utuh sampai kaki kan. Ini ada yang utuh. Yang utuhnya dicoret aja. Nggak coret. Utuhnya pun jangan nampak kepala belakang. Nggak.
Oke, kalau boneka gimana kalau boneka? Tergantung, kalau dia buatan tangan nggak boleh. Tapi kalau hasil teknologi boleh. Ulang Zahra, tak ulang pula. Dah mau pulang guys. Oke. Paham? Streaming boleh? Tapi bentuknya apa? Streaming berbentuk jerapah. Nomor berapa? Streaming berbentuk jerapah. Streaming berbentuk kura-kura. Apa? Boleh. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Kalau bunga nggak apa-apa. Ibu tadi ada nanya apa ya? Enggak ada yang nanya tadi ya? Enggak ada yang ketinggalan ya? Oke. Pokoknya hasil teknologi nggak apa-apa. Jadi foto kita baru saja foto kita bisa waktu masih muda kita nikah kan Iya. belum tahu kita pakai pakaian biasa. Iya. Setelah sekarang umur kita sudah 70 lebih kita udah pakai gitu, itu juga haram itu. Ibu nempelkan di dinding. Iya dong. Bukan haram atau enggaknya kalau foto. Orang lihat kita berdosa itu aja. Foto tadi apa? Foto boleh kan? Sedikit yang mengharamkan. Ya. Tapi kalau fotonya Ustazah apa pakai jilbab? Dulu kan pakai jilbab, tapi leher kelihatan. Nggak bisa dong. Itu masalahnya bukan fotonya, masalahnya adalah auratnya. Ya, masalahnya dulu kan foto kita gitu ya. Karpet. Ada yang nanya nih. Karpet, gambar harimau. Karpet kira-kira pabrik enggak ya? Saya nggak tahu juga sih. Dan karpet nggak digitikan sih. Pokoknya gitulah. Kalau karpetnya buatan pabrik nggak apa-apa. Kalau karpetnya dibuat dengan tangan, nggak boleh. Kayak ini Bu batik, batik kan dengan tangan. Rupanya gambar burung, nggak boleh. Tapi burung itu kan kadang Iya, kalau lengkap. ini saja, kayak saya lah bikin batik saja. Gambarnya ikan slice. Ya. Ya kan? Goreng aja. Tapi ikan slice itu kan nggak sempurna saja. Nggak ya kayak semacam itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustazah ya. Tapi kalau sempurna nggak boleh. Masih Mbak Rani itu batik Riau tuh kan? Iya betul. Dia yang jelas sempurna itu kayak di rumah-rumah orang ikan koi, patung jerapah, Jadi kalau misalnya patung gambar. orang zapin juga Ustazah, saya bikin juga tuh dari apa namanya orang lagi nari zapin. Cuman kan tangannya nggak jelas Ustazah. Boleh Ustazah ya? Saya nggak terlalu tahu, tapi orangnya jelas. Hilangin jempol. Orangnya jelas. Matanya nggak jelas Ustazah. Rangkanya Jadi hanya Tapi itu rangkang. Kalau cuman macam titik-titik gitu aja nggak apa-apa. sebenarnya nggak Aturan ya. orang itu apa muncul. Iya. Coba nanti kalau dia cuman kecil-kecilnya di baju. Iya Ustazah kan di batik namanya batik apa motif zapin gitu loh. Ustazah. Iya, bajunya kecil-kecil gini gambar orang. Ya kayak nampak orang menari tapi orang itu kan nggak jelas. Kalau cuman sketsa nggak apa-apa. Apa? Nanti suatu ketika ibu ragu, suatu ketika dengan desainnya ibu ragu, ibu boleh ganti supaya memilih hati-hati. Itu aja, sesimpel itu kan. Tapi kalau cuma dikit-dikit aja kayak gambar orang tawaf atau kepalanya doang, itu mah nggak apa-apa. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Selamat menurunkan patung-patung yang ada di rumah ya. Wallahu a'lam bishawab ala hazihi niyah. Iya. Sebentar Ustazah, mau Iya. tanya. Kalau patung saya patung Liberty itu boleh nggak Ustazah? Itu betul kita pakai. Oh, Nah, saya rasa kalau patung ibu cuman mainan kunci atau semacam ibu gift dari ibu dari sana, itu kan nggak, itu pasti teknologi bu. Nggak apa-apa. Ya kita tengok lah dia apakah dia pabrik atau tidak. Tapi saya pikir sih pertama dalam patung Liberty tidak ada tanda kepercayaan.
Iya kan? Kemudian yang kedua dia pasti buatan pabrik. Iya. Iya kan? Yang oleh-oleh dari sana tuh nggak masalah. Lebih boleh lagi dibanding Borobudur. Kalau Borobudur kan nggak boleh. Borobudur nggak boleh bukan karena patungnya, tapi karena Borobudur itu tempat ibadahnya orang non-Islam. Kita kan ada kursi keramik itu ada gambar bukannya gajah. Ya coba di gajah. Kalau gajahnya utuh, gambar. Kita ada bukan kursi kan, ada orangnya pas gajah itunya. Ya kalau gajah, kalau dia keramik tuh pasti dibuat dengan tangan, nggak boleh. Ya, Saya mau tanya lagi Ustazah. Iya. Tadi tentang Ustazah. Borobudur. Itu kan mungkin dia tempat ibadah dan juga tempat wisata. Iya, Kalau kita ke sana itu boleh nggak boleh. Kita udah pernah bahas Borobudur kan di sini? Belum. Masa belum? Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan kepada non-muslim? Belum lagi. Itulah. Itulah. Nanti kita bahas ya 2 minggu lagi. Oh janganlah. Borobudur itu Bu, itu kan kita nggak boleh. Nanti kita bahas full 2 minggu lagi ya. Ya dulu sekarang, dia kan tempat ibadah Bu. Nah, ibadah yang kita tidak boleh. Jadi kan kita dengan non-muslim tuh masuk rumahnya boleh, makan bareng sama dia boleh. Tapi masuk ke tempat ibadahnya itu nggak boleh, Bu. Nah, Borobudur itu aktif, Bu, sebagai tempat ibadah, Bu. Prambanan itu aktif sebagai tempat ibadah, Bu. Sama dengan gereja, aktif sebagai tempat ibadah. Kecuali Ibu pergi ke candi-candi yang sudah tidak aktif, Bu. Muaratakus di Jogja banyak candi yang udah nggak aktif. Sebenarnya saya mengerti maksud Ibu. Saya juga tentu pernah ke Candi Borobudur, tapi jujur Li, saya nggak tahu loh Candi Borobudur itu aktif, ilmu saya nggak sampai di situ. Terakhir aktif Bu, terakhir, ya kan, sampai Ibu pun ngira nggak aktif kan, sama kayak saya pun mengira itu nggak aktif, tapi waktu tahun 2012 kan saya S2 di sana 2010 sampai 2012. Di tahun 2012 saya selama 1,5 tahun itu saya biasa aja ke Borobudur, ke Prambanan. Nah waktu itu setelah saya 2012 akhir saya wisuda, saya pergi tuh ke Bali, nyepi kan. Saya pulang, saya tahu kabar bahwa di situ tempat ibadah mereka kalau Lebaran. Aktif. Tempatnya cuma hari-hari besar mereka. Iya kan aktif Bu, Hindu Buddha itu Borobudur dengan Prambanan. kalau misalnya Ustazah, Termasuk ke Ratapan. Patung Ratapan, kalau gereja Ratapan di Aqsa juga nggak boleh kita masuk ke gereja misalnya kita diundang. nggak bisa masuk gereja dong, Boleh Ustazah. Nggak boleh berarti. nggak boleh dah. Kita kalau tur-tur ke Eropa tuh, Ya, keluar masuk gereja. Iya. itu, ya saya juga ke Eropa, sama kan di Vatikan gereja semua kan, di Roma gereja semua kan, iya nggak? Gerejanya udah nggak aktif. Nah tunggu dulu, Ibu kalau perginya ke Eropa Utara, Ibu pasti ke Vatikan kan? Nah, Vatikan itu adalah negara terkecil di dunia kan, yang kelilingnya aja cuma 4 kilo. Nah, saya waktu ke Vatikan itu saya tanya bahwa ini adalah kota suci nggak? Dia bilang ini nggak kota suci. Yang suci itu yang mana? Gerejanya. Jadi saya masuk ke Vatikannya, saya tak masuk ke gerejanya. Itu ada batasnya di depan yang warna. Ibu masuk, waduh ya, jangan lain kali janganlah masuk gereja. Betul. Oh, Hari-hari masuk gereja. Oh, besok pas kita ke Arab kita masuk masjid luar iya jelas lah gereja semua. Sama, itu namanya tasyabbuh. Ya, kita berarti menyukai, mengagumi agama lain. Ya, jadi misalnya di Roma tuh kan bentuknya kayak gereja semua. Tapi nggak semua kok itu gereja. Ada yang dia itu gedung-gedung kantor. Biasanya kalau saya mau berfoto, saya tanya dulu itu apa? Oh itu gedung kantor. Ya udah kita berfoto. Tapi kan mirip aja. Iya ya. Ibu berarti kalau macam di Jerman juga ada gereja tertua, foto semua Bu. Masuk. Itu masih aktif Bu, nggak boleh dong. Ustazah misalnya di hati kan sebetulnya tidak apa ya? Tidak. Niat benar, cara benar. Nah, jadi nggak bisa. Iya. Tapi memang ada salahnya kita kan mengagumi. Apalagi kalau ibu pergi ke sana bulan Desember, bulan November, patung Natal di mana-mana.